Hari itu dimulai seperti biasa. Pukul 6 pagi, alarm ponselku berbunyi, dan aku meraihnya dengan malas sambil menyipitkan mata. Udara pagi masih terasa dingin, dan aroma kopi yang baru saja diseduh dari dapur sudah mulai tercium samar. Itu pasti ayah. Dia selalu bangun lebih awal dari siapapun di rumah ini. Aku bangkit perlahan dari tempat tidur, merapikan selimut, dan berjalan ke kamar mandi sambil mengucek mata. Jadwalku hari ini tidak terlalu padat. Hanya rapat mingguan di kantor dan beberapa laporan yang harus dirampungkan sebelum siang. Aku menyukai pekerjaan kantoran yang stabil, meski kadang terasa membosankan. Tapi setidaknya, aku bisa pulang tepat waktu dan menikmati makan malam bersama ayah. Rutinitas kecil yang terasa hangat. Setelah mandi dan mengenakan setelan kerjaku yang sederhana, aku turun ke dapur. Ayah sedang duduk di meja makan, mengenakan kemeja putih dan celana bahan yang sudah mulai terlihat usang. Ia sedang membaca koran, sambil menyeruput kopi hitamnya. "Pagi, Yah," sapaku sambil tersenyum kecil. "Pagi, Salsa. Mau roti panggang atau nasi goreng?" Tanyanya tanpa mengalihkan pandangan dari koran. "Roti aja." Aku buru-buru. Aku membuka lemari dan mengambil selai kacang favoritku, lalu duduk di seberang beliau. "Jangan lupa bawa payung. Tadi di berita katanya bakal hujan sore," ujarnya sambil membalik halaman. Aku mengangguk sambil menggigit roti. Begitulah ayah. Kalem, tenang, dan selalu memperhatikan hal-hal kecil. Ia adalah pria paling sabar yang pernah kutahu. Sejak mama meninggal 7 tahun lalu, hanya kami berdua di rumah ini. Awalnya canggung, kami berdua sama-sama bukan tipe yang ekspresif. Tapi lama-lama, kami jadi semacam tim yang saling memahami dalam diam. "Ayah mau kemana hari ini?" tanyaku setelah beberapa menit hening. "Ke toko buku, lalu mampir ke bengkel. Motor tua ayah mogok lagi," katanya dengan senyum tipis. "Kamu pulang jam berapa?" "Harusnya jam 5 sore udah bisa cabut. Tapi bisa molor kalau bos tiba-tiba ngide." "Kalau capek, jangan lupa istirahat ya," ucapnya sambil melipat koran dan menatapku dengan mata yang selalu teduh. Aku hanya tersenyum. Ayah memang bukan tipe yang sering bicara panjang lebar, tapi dia tahu caranya membuatku merasa diperhatikan. Setelah sarapan, aku pamit dan berangkat ke kantor. Perjalanan tidak ada yang istimewa. Jalanan seperti biasa, padat, ramai, dan penuh dengan wajah-wajah yang terlihat letih tapi tetap bersemangat mengejar sesuatu. Entah uang, karir, cinta, atau mungkin pelarian. Di kantor pun begitu. Aku menyelesaikan tugasku, ikut rapat, tertawa kecil dengan teman-teman saat jam makan siang, lalu kembali ke meja kerja dengan kopi di tangan. Semuanya berjalan biasa saja. Aku bahkan sempat berpikir, hari ini terlalu tenang. Dan ternyata aku benar. Ketenangan itu hanyalah permukaan dari sesuatu yang akan datang. Menjelang pukul 5 sore, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari ayah. "Nak, nanti kalau pulang jangan langsung naik ke kamar ya. Ayah mau kenalin kamu ke seseorang." Alisku mengernyit. "Siapa?" Tak biasanya ayah mengundang orang ke rumah tanpa memberitahuku lebih dulu. Terlebih dengan nada seperti itu. "Kenalin ke seseorang?" pikirku. Apa itu maksudnya teman lama? Tetangga baru? Atau jangan-jangan? Aku menggeleng pelan, menepis pikiran aneh yang tiba-tiba muncul. Setelah menyelesaikan semua tugas, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Di perjalanan, aku masih memikirkan pesan ayah. Ada sedikit rasa penasaran, tapi tak sampai membuatku gelisah. Bagaimanapun, aku percaya ayah tidak akan melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Sesampainya di rumah, suasana tampak biasa. Tidak ada mobil asing di garasi. Tidak ada suara gaduh dari dalam. Hanya lampu ruang tamu yang menyala dan aroma teh melati yang samar-samar tercium dari dalam.
Aku membuka pintu dan masuk. Ayah sedang duduk di ruang tamu, dan di hadapannya, duduk tenang dengan punggung menghadapku, seorang pria berpakaian rapi, mengenakan kemeja biru laut dan celana hitam. Rambutnya tersisir rapi, tubuhnya tegap, dan dari gaya duduknya, terlihat ia bukan orang sembarangan. "Loh, ini Salsanya udah pulang," kata ayah sambil tersenyum, lalu menatap pria itu. "Kenalin, Nak, ini Reno." Pria itu perlahan berdiri dan membalikkan badan. Dunia terasa seperti berhenti sejenak. Wajah itu, ada yang familiar. Mata tajam itu, garis rahang yang tegas, dan senyum kecil yang dulu ku kenal dalam versi yang jauh lebih polos. Reno yang dulu pernah menyatakan cinta saat SMA dan kutolak mentah-mentah di depan teman-teman. Reno yang dulu culun, berkacamata, dan selalu memakai sepatu sobek yang sama setiap hari. Tapi yang berdiri di hadapanku saat ini, bukan Reno yang dulu. Dia kini seperti versi upgrade yang drastis. Dewasa, tampan, elegan, penuh percaya diri. "Hai, Salsa," ucapnya. Suaranya lebih dalam dari yang kuingat. Lebih mantap, lebih berani. Aku membeku, tidak tahu harus menjawab apa. Ayah tersenyum sambil menyeruput tehnya. Seolah semuanya baik-baik saja. Seolah tak ada yang aneh dalam pertemuan ini. "Reno kesini tadi siang. Dia mau bicara serius dengan ayah," kata ayah sambil menatapku dengan tenang. "Dan ayah rasa kamu perlu tahu." Aku menatap Reno. Dia menatap balik, dengan mata yang penuh keyakinan. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang besar akan diucapkan. Dan saat itulah aku sadar, hari yang tadinya biasa saja, berubah menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Kupikir malam itu akan berakhir dengan pertanyaan ringan dan obrolan santai seperti biasanya. Tapi tidak. Karena setelah pertemuan di ruang tamu itu, pikiranku langsung kacau. Ayah memintaku naik ke kamar dulu dan istirahat sebentar, karena katanya dia dan Reno masih ingin bicara. Aku menurut, walau jantungku masih berdetak cepat karena keterkejutan. Kupikir hanya akan sekadar pertemuan basa-basi. Kupikir mungkin Reno hanya numpang lewat dan iseng mampir. Tapi tatapan matanya tadi terlalu serius untuk disebut silaturahmi biasa. Di dalam kamar, aku tidak bisa tenang. Aku berdiri di balik pintu yang sedikit terbuka, mendengarkan pelan-pelan. Ayah dan Reno masih duduk di bawah. Suara mereka tak terlalu keras, tapi cukup untuk kudengar potongan kalimatnya. Saya tahu ini terdengar mendadak, Pak, tapi saya datang dengan niat yang tulus. Itu suara Reno. Aku menggigit bibir. Jantungku berdebar lebih cepat. Saya memang pernah menyukai Salsa sejak SMA, tapi waktu itu saya bukan siapa-siapa. Sekarang, saya datang sebagai pria yang siap memikul tanggung jawab. Saya ingin meminta izin Bapak untuk melamar Salsa. Dadaku terasa sesak. Apa? Melamar? Dia gila? Aku mundur dari pintu dan duduk di tepi ranjang. Tertegun. Tubuhku terasa dingin. Bagaimana bisa? Dia bahkan belum bicara denganku. Belum bertanya apakah aku masih ingat siapa dia. Belum menanyakan apakah aku sedang punya pasangan atau tidak. Atau, apa aku masih keberatan dengan penolakan masa lalu? Di bawah, ayah tak langsung menjawab. Lama hening. Aku bangkit lagi, perlahan melangkah ke arah jendela yang menghadap ke halaman depan. Lampu teras menyala kuning redup. Hujan mulai turun rintik-rintik. Lalu suara ayah terdengar pelan. Tenang, seperti biasa. Kamu datang dengan sopan. Reno, itu sudah menunjukkan bahwa kamu laki-laki yang tahu cara menghargai orang tua. Ayah senang melihat anak muda sepertimu. Lalu hening lagi. Beberapa detik. Ayah terima niat baikmu.
Aku menutup mulut dengan tangan. Rasanya seperti baru disiram air es dari kepala sampai kaki. Tidak, tidak mungkin. Ayah menerima lamarannya? Seketika itu juga, rasanya semua ingatanku di masa SMA berputar dengan cepat. Reno, si kutu buku yang aku tolak mentah-mentah di lapangan sekolah. Reno yang waktu itu menulis surat panjang berisi puisi norak. Reno yang berdiri gugup di depanku sambil berkata, "Aku tahu kamu gak suka aku, tapi aku cuma mau bilang perasaan ini." Dan sekarang, dia kembali, bukan hanya sebagai pria sukses, tapi sebagai seseorang yang melamar tanpa berbicara denganku lebih dulu. Sekitar 30 menit kemudian, ku dengar suara kursi digeser. Reno berpamitan. "Terima kasih banyak, Pak. Saya akan menunggu keputusan Salsa." Aku mendengar itu dan nyaris tertawa sinis. Tunggu keputusanku? Tapi kenapa rasanya semua ini sudah setengah diputuskan? Langkah kaki Reno mendekat ke arah pintu depan. Aku cepat-cepat menjauh dari jendela dan kembali ke ranjang, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saat pintu depan ditutup dan ayah naik ke lantai atas, aku duduk diam, menunggu. Ayah mengetuk pintu kamarku pelan. Tok tok tok. "Salsa." Aku membuka pintu. Ayah berdiri di sana dengan senyum lelah di wajahnya. Mungkin dia tahu aku marah. Mungkin dia sudah menebak aku mendengar semuanya. "Kita bisa bicara?" tanyanya lembut. Aku menahan napas sejenak, lalu mengangguk. "Masuk aja." "Yah." Ayah duduk di kursi kerja dekat meja belajarku. Aku duduk di ranjang, menyilangkan tangan di dada. "Ayah tahu kamu pasti kaget," katanya pelan. "Kaget? Itu kata yang sangat meremehkan situasi ini," jawabku, berusaha menjaga nada suara. Ayah tertawa kecil, tapi tawanya cepat memudar. Reno datang dengan sangat sopan. Dia nggak maksa. Dia bilang dia cuma menyampaikan niat. Dan ayah pikir, laki-laki seperti itu jarang. Sal, yang datang, mengetuk pintu, berbicara baik-baik. "Tanpa bicara ke anaknya dulu?" tanyaku tajam. Ayah diam beberapa saat. Ayah nggak bilang kamu harus setuju. Tapi ayah beri kesempatan. Aku menghela napas panjang. Ayah tahu dia siapa? Dia bilang kalian teman SMA. Dulu dia pernah suka sama kamu. Aku menunduk. Aku pernah nolak dia. Yah, di depan banyak orang. Itu memalukan. Aku bahkan merasa bersalah bertahun-tahun karena itu. Ayah mengangguk pelan. Mungkin ini waktunya kamu menebus rasa bersalah itu, atau justru membalasnya dengan kesempatan baru. Aku menatap ayah, bingung antara marah, sedih, atau geli. Ayah percaya dia orang baik. Waktu ngobrol tadi, ayah bisa lihat dia berubah. Dia tenang, terarah. Matanya nggak goyah waktu bilang dia serius sama kamu. Itu langka. Sal, dunia ini penuh laki-laki yang main-main. Kalau ada yang datang dengan niat baik, setidaknya kita dengar. Aku menatap lantai. Perasaanku campur aduk. Aku bukan anak kecil. Aku tahu ayah tidak memaksaku. Tapi fakta bahwa semuanya ini sudah dibicarakan duluan, tanpa aku dilibatkan, itu yang membuatku sesak. "Besok malam," kata ayah tiba-tiba, "dia minta ketemu kamu. Bukan buat maksa, tapi buat bicara langsung." Aku mendongak. Aku harus ketemu. Ayah tersenyum. "Enggak harus. Tapi, kamu seharusnya mau." Aku tidak menjawab. Hanya diam. Hanya membiarkan semua kalimat ayah menggantung di udara kamar. Setelah ayah keluar, aku kembali duduk di ranjang. Malam makin larut. Hujan turun lebih deras di luar sana. Dan aku tahu, hidupku yang biasanya berjalan datar baru saja mengalami goresan pertama yang akan mengubah segalanya. Dan pria itu,
Reno adalah awal dari semuanya. Pagi itu aku bangun dengan kepala berat. Rasanya seperti baru saja pulang dari pertempuran batin yang melelahkan. Aku berusaha mengabaikan kejadian semalam, mencoba menyibukkan diri dengan mandi, berpakaian, dan merapikan kamar. Tapi semuanya terasa hambar. Rutinitas pagi yang biasanya nyaman, kini dipenuhi pertanyaan yang tidak kunjung dapat jawaban. Kenapa Reno datang? Kenapa ayah langsung menerima? Dan kenapa aku merasa takut? Atau justru penasaran? Aku turun ke dapur. Ayah sudah duduk di kursinya, seperti biasa. Tapi ada yang berbeda. Hari ini tidak ada koran di tangannya. Tidak ada aroma kopi hitam. Hanya segelas air putih di depannya, dan tatapan yang seperti sedang menunggu seseorang yang terlambat datang ke janji penting. Aku tahu, aku yang ditunggu. Pagi, yah, ucapku datar. Pagi, nak. Aku membuka lemari, mengambil sereal, dan menuangnya ke mangkuk. Aku melakukannya perlahan, seolah dengan memperlambat gerakan, aku bisa menghindari percakapan ini lebih lama. Tapi ayah tidak menunggu. Semalam Reno datang dengan niat baik. Dan ayah tahu kamu mungkin belum siap. Tapi ayah sudah beri dia jawaban. Aku berhenti menuang susu. Diam. Punggungku masih menghadap ayah. Tapi tubuhku kaku. Jawaban apa? Tanyaku pelan. Ayah bilang ayah menyetujui niat baiknya. Aku berbalik perlahan, menatap ayah. Maksudnya, ayah menerima lamarannya. Ayah mengangguk. Ya, sebagai orang tua, ayah merasa dia layak diberi kesempatan. Itu bukan keputusan final. Sal, kamu tetap yang akan menentukan. Tapi ayah ingin kamu pertimbangkan ini dengan hati terbuka. Aku duduk di kursi dengan gerakan cepat. Mangkuk serealku nyaris tumpah. Bagaimana ayah bisa memutuskan hal sebesar itu tanpa nanya aku dulu? Suaraku meninggi. Aku tidak bermaksud membentak, tapi emosi yang semalam kutahan mulai meletup. Ayah tetap tenang. Karena ayah tahu kamu terlalu rasional untuk memikirkan hal seperti ini dari sisi hati. Kadang, kamu perlu didorong untuk melihat dari sisi yang berbeda. Aku menggeleng cepat. Bukan begitu caranya. Ini hidupku. Ayah nggak bisa seenaknya menerima lamaran seseorang seolah aku ini hadiah undian. Dia bukan orang asing. Salsa. Justru karena dia bukan orang asing, ini lebih rumit. Aku berdiri dari kursi. Nafasku cepat. Tanganku gemetar. Ada amarah yang bercampur malu dan bingung. Reno bukan sekadar orang yang datang tiba-tiba. Dia adalah bagian dari masa laluku. Dan masa lalu itu tidak sederhana. Ayah bilang kamu nggak maksa. Tapi dengan bilang kamu sudah setuju, itu kayak ayah menaruh beban di pundak aku. Kataku pelan, nyaris berbisik. Beban untuk menerima dia, biar nggak mengecewakan ayah. Ayah menatapku, kali ini dengan tatapan lebih dalam. Ayah bukan memaksamu menerima. Ayah hanya memintamu memberi kesempatan. Bicara. Dengarkan. Kalau setelah itu kamu tetap bilang tidak, ayah akan berdiri di belakang keputusanmu. Penuh. Aku menahan air mata yang mulai menggenang. Kenapa rasanya aku seperti harus memilih antara mengecewakan ayah atau mengecewakan diriku sendiri? Aku menarik napas panjang, lalu duduk kembali. Kali ini lebih tenang. Ayah tahu aku pernah nolak dia dulu. Ayah mengangguk. Dia cerita. Katanya waktu itu kamu terlalu jujur. Aku menatap meja. Ada rasa bersalah lama yang kembali muncul. Aku kasar. Yah, aku mempermalukan dia. Karena aku takut dikira pacaran sama anak culun. Aku egois. Dan dia masih datang kemarin untuk melamar kamu. Aku menggigit bibir. Kalimat itu mengendap dalam diam.
Sal, kata ayah lembut. Ayah tahu kamu gadis yang cerdas. Tapi jangan lupa, hidup ini juga tentang keberanian untuk membuka kembali pintu yang pernah kamu tutup. Siapa tahu, di baliknya sekarang ada hal yang kamu butuhkan. Aku diam cukup lama. Suara detik jam dinding terdengar jelas. Aku belum tahu, yah, kataku akhirnya. Tapi, aku mau bicara langsung sama dia. Ayah mengangguk perlahan. Malam ini dia minta waktu. Cuma ngobrol. Di taman kota dekat kantor kamu. Kalau kamu siap, ayah bisa kirim dia kabar. Aku hanya mengangguk. Dalam hati, aku masih belum yakin apa yang akan kulakukan. Tapi satu hal pasti, Reno bukan lagi bayang-bayang masa lalu. Dia telah kembali, dan niatnya bukan main-main. Dan ayah, meski caranya membuatku marah, aku tahu dia hanya ingin yang terbaik. Aku tahu, dia menaruh harapan. Bukan karena dia tidak percaya aku bisa memilih sendiri, tapi karena dia ingin aku tidak melewatkan sesuatu, atau seseorang, yang mungkin pantas diberi kesempatan kedua. Malam nanti, aku akan bertemu Reno. Dan mungkin, dari situ, semuanya benar-benar dimulai. Aku berjalan menuju taman kota dengan langkah pelan, hampir ragu. Angin sore meniup ujung kerudungku, membawa aroma daun dan tanah yang lembab sehabis hujan siang tadi. Langit mulai berubah warna, jingga bercampur abu. Langit yang tenang, sangat berbanding terbalik dengan pikiranku saat ini. Rasanya, dunia seakan mempermainkanku. Aku masih sulit percaya semua ini terjadi hanya dalam 2 hari. Reno, seseorang yang pernah jadi kenangan samar di pojok SMA, kini hadir kembali, mengusik ruang-ruang hatiku yang sudah lama kututup rapat. Dan ayah, kenapa beliau begitu yakin? Seolah Reno adalah jawabannya atas sesuatu yang bahkan aku sendiri belum pernah tanyakan. Kupandangi kursi taman dari kejauhan. Di sana, Reno sudah duduk, tegap, rapi, dengan tatapan yang lurus ke depan. Ia mengenakan kemeja putih lengan panjang yang digulung rapi hingga siku, celana chino hitam, dan sepatu kulit. Sederhana, tapi terlihat dewasa. Jauh dari bayanganku tentang anak SMA berkacamata yang dulu datang padaku dengan tangan gemetaran. Aku menarik napas panjang sebelum melangkah mendekat. Maaf nunggu lama, ucapku datar saat sudah berdiri di depannya. Reno menoleh dan tersenyum. Bukan senyum menggoda atau pura-pura manis. Senyum yang jujur. Pelan. Seolah mengatakan, terima kasih sudah datang. Enggak, aku senang kamu datang, jawabnya, lalu berdiri dan menawarkan duduk di sebelahnya. Aku ragu sejenak, lalu akhirnya duduk, menjaga jarak secukupnya. Kami diam cukup lama. Hanya suara angin dan gemericik air dari kolam buatan di ujung taman yang terdengar. Aku merasa dadaku sesak, bukan karena marah, tapi karena tak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya, aku bicara lebih dulu. Kenapa kamu datang kayak gitu? Langsung ke ayah. Tanpa kabarin aku dulu, tanpa tanya dulu apa aku masih ingat kamu. Atau bahkan tahu siapa kamu sekarang. Reno mengangguk pelan. Aku tahu itu salah satu hal yang harus aku pertanggungjawabkan. Ya, karena kamu bukan orang asing. Reno, kamu bagian dari masa lalu yang pernah aku perlakukan gak adil. Dia menoleh padaku. Aku gak datang untuk mengungkit itu. Lalu kenapa? Kenapa sekarang? Kenapa kamu pikir kamu bisa datang dan melamar? Reno menarik napas. Karena aku tahu, kalau aku hubungi kamu dulu, kamu gak akan pernah kasih kesempatan aku bicara. Kamu terlalu rasional. Sal, kamu akan tolak, bahkan sebelum tahu apa yang sebenarnya mau aku sampaikan. Aku menunduk. Dalam hati, aku tahu dia mungkin benar. Aku datang ke ayah karena aku ingin permisi dulu sebagai lelaki. Aku ingin menunjukkan kalau aku serius.
Bukan karena aku merasa berhak dapat jawaban iya, tapi karena kamu pantas didekati dengan cara yang terhormat. Aku terdiam. Kata-katanya menohokku, karena itu yang selalu kutuntut dari pria manapun, sikap dewasa dan tanggung jawab. Dan Reno melakukannya. Tapi kenapa rasanya aku tetap ingin menolak? Masa lalu kita nggak kecil. Reno, kamu inget nggak waktu aku tolak kamu? Di depan kelas. Waktu kamu kasih surat. Dia tersenyum kecil. Aku ingat semua detailnya. Bahkan warna jilbab kamu waktu itu. Hijau muda. Aku ingat kamu bilang, maaf, aku nggak tertarik sama kamu. Jangan ganggu lagi. Aku menahan napas. Dada ini kembali terasa sesak. Aku kejam banget waktu itu. Enggak, kamu jujur. Aku yang nekat. Tapi justru karena kamu jujur, aku belajar. Kamu nolak aku bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu tahu aku bukan orang yang tepat saat itu. Aku menatapnya. Mataku panas. Tapi kenapa kamu balik lagi ke aku sekarang? Reno menatap lurus ke depan. Karena meskipun aku udah berubah, aku belum pernah berhenti mikirin kamu. Bukan karena aku nyimpen dendam atau obsesi, tapi karena waktu aku dewasa, aku sadar kamu bukan cewek yang bisa digapai cuma dengan keberanian remaja. Kamu butuh seseorang yang siap secara jiwa, cara pikir, dan hidup. Dan kamu yakin kamu siap? Tanyaku lirih. Dia menoleh, menatapku dalam. Sekarang, ya. Tapi kalau kamu bilang tidak, aku akan mundur. Aku nggak akan paksa. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa rasa itu nggak pernah sepenuhnya hilang. Dan aku datang bukan untuk balas dendam, tapi menawarkan kesempatan baru, kalau kamu mau. Aku memalingkan wajah, menatap kolam taman yang mulai memantulkan lampu-lampu jalan. Entah mengapa, ada air hangat yang turun di pipiku, pelan, tanpa suara. Aku segera menyeka dengan cepat. Aku bingung. Reno, aku tahu, dan itu hak kamu. Separuh dari diriku masih marah. Bukan ke kamu aja, tapi ke ayah juga. Aku ngerasa diputusin tanpa diajak ngomong dulu. Wajar. Tapi separuh lainnya, nggak bisa bohong. Kamu bukan orang yang sama kayak dulu. Dan itu bikin aku takut. Reno tersenyum. Karena kamu sadar kamu juga bukan orang yang sama. Aku menoleh cepat, terdiam mendengar kalimat itu. Dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan ini dimulai, aku merasa bingung itu bukan musuhku. Bingung adalah tanda bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Bahwa ada ruang di hati yang belum sepenuhnya terkunci. Aku berdiri. Kasih aku waktu. Reno. Aku nggak bisa janji apa-apa sekarang. Reno ikut berdiri. Ambil waktu yang kamu perlu. Tapi tolong, jangan tutup pintunya sebelum kamu benar-benar buka dan lihat apa yang ada di dalam. Aku mengangguk. Kami berjalan berpisah malam itu. Tanpa sentuhan, tanpa janji, tanpa status. Tapi ada satu hal yang mulai tumbuh. Rasa penasaran. Dan mungkin dari rasa penasaran itu, tumbuh sesuatu yang jauh lebih besar. Pagi itu aku bangun lebih cepat dari biasanya. Padahal semalam aku tidur larut, memutar ulang setiap kata yang Reno ucapkan di taman. Tapi bukan kata-katanya yang paling membekas. Yang membuat dadaku terasa berat justru adalah caranya menatapku. Tenang, yakin, dan tanpa beban. Seolah dia sudah berdamai dengan masa lalu. Sementara aku masih berkubang di dalamnya. Di meja makan, ayah menyapaku seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa dalam 2 hari terakhir. Tapi aku tahu, dari caranya menatapku sambil menyisipkan teh hangat ke gelas, dia menunggu aku membuka obrolan duluan. Aku ketemu Reno tadi malam, kataku akhirnya, tanpa basa-basi.
Ayah mengangguk pelan. Kamu gimana? Bingung. Wajar. Kami kembali diam. Tapi tak lagi terasa canggung. Mungkin karena ayah tahu, aku sedang membuka pintu sedikit demi sedikit. Hari itu berlalu dengan cepat. Meskipun aku berada di kantor, pikiranku tetap melayang ke pertemuan malam itu. Aku bahkan tidak fokus saat rapat. Beberapa kali ditegur karena salah input data. Aku hanya bisa minta maaf sambil mencubit diri sendiri agar kembali sadar. Sore hari, tepat saat aku akan pulang, ponselku bergetar. Reno, Salsa, kalau kamu gak keberatan, aku boleh jemput kamu pulang hari ini? Kita bisa ngobrol sebentar. Gak usah lama. Aku memandangi pesan itu cukup lama. Jantungku berdetak cepat lagi. Aku belum siap. Tapi entah kenapa, jemari ini mengetik. Oke, tunggu di lobi jam 5. Dan begitu pesan itu terkirim, aku merasa gugup sendiri. Tepat pukul 5, Reno sudah berdiri di depan lobi kantorku. Ia mengenakan jaket abu-abu, kaos putih, dan jeans gelap. Sederhana, tapi tetap ada aura berbeda yang mengelilinginya. Bukan karena penampilannya, tapi karena ketenangan dalam gerak-geriknya. Dia bukan anak SMA yang berdiri gelisah menunggu jawaban. Dia pria dewasa yang tahu apa yang dia mau. Siap? Tanyanya sambil tersenyum. Aku mengangguk, walau sedikit canggung. Kami berjalan menuju mobilnya. Di dalam mobil, suasana hening sesaat. Hanya suara pelan lagu lawas dari radio yang mengisi ruang kosong di antara kami. Kamu mau langsung pulang atau muter sebentar? Tanyanya sambil melirikku cepat. Aku berpikir sejenak. Muter aja. Tapi jangan jauh-jauh. Reno tersenyum, lalu menyetir pelan keluar dari kawasan kantorku. Mobil melaju melewati jalanan yang sedikit ramai, menuju kawasan perbukitan kecil di pinggiran kota. Jalan yang sepi, banyak pepohonan, dan angin sore yang sejuk masuk melalui jendela yang sedikit terbuka. Beberapa menit kami hanya diam. Tapi kali ini, aku tak merasa terburu-buru untuk bicara. Dan mungkin Reno juga tahu, kadang yang dibutuhkan bukan kata-kata, tapi kehadiran yang tenang. Akhirnya, aku membuka suara. Kamu tinggal di mana sekarang? Di apartemen dekat kampus lama kita. Baru pindah 2 bulan lalu. Sendirian. Ya, aku baru buka cabang usaha di sini. Butuh waktu buat bangun tim. Aku mengangguk, lalu bertanya pelan. Kamu beneran serius waktu bilang, kamu belum pernah berhenti mikirin aku? Dia menoleh sebentar, lalu menatap jalan lagi. Iya, tapi aku gak pernah maksain diri buat harus balikan atau apapun. Aku fokus memperbaiki diri, menjalani hidupku. Sampai satu hari aku sadar, kalau aku masih ingin kamu ada di hidup itu. Aku menunduk. Kata-katanya sederhana, tapi ada kekuatan dalam kejujuran yang membuatnya terasa lebih berat dari sekadar gombalan. Aku kaget kamu bisa berubah sejauh ini. Dulu kamu terlalu manis dan terlalu polos. Dia tertawa kecil. Dulu aku banyak berharap. Sekarang aku lebih banyak belajar. Dan kamu datang ke ayah dulu sebelum ke aku. Aku ingin buktikan ke diri sendiri. Kalau aku bisa bersikap dewasa. Kalau aku bisa datang sebagai laki-laki, bukan anak kecil yang takut ditolak. Aku menghela napas. Jari-jari tanganku memainkan ujung kerudungku. Kebiasaan lama saat aku gugup. Aku nggak tahu harus gimana. Reno, setiap kali aku mulai terbuka, bayangan masa lalu itu datang lagi. Kamu tahu, dulu aku ngerasa bersalah setelah nolak kamu, tapi waktu itu, aku juga takut. Takut dihakimi, takut diejek. Dan sekarang, aku takut kecewa. Mobil pelan-pelan berhenti di tepi jalan perbukitan. Dari sini,
Terlihat pemandangan kota dari kejauhan. Lampu-lampu mulai menyala satu persatu. Kami duduk dalam diam, memandangi langit yang berubah warna. "Aku nggak minta kamu jatuh cinta sekarang juga," kata Reno pelan. "Aku cuma minta, jangan tutup hatimu sepenuhnya. Biarkan waktu yang nentuin. Biar aku yang buktiin." Aku menatapnya lama. Lalu pelan-pelan, aku berkata, "Aku nggak janji akan buka hati. Tapi aku janji gak akan langsung nutup juga." Dia tersenyum. Matanya tampak lega. Kami tidak bicara banyak lagi malam itu. Tapi di dalam mobil yang hening, di bawah langit yang mulai gelap, ada sesuatu yang mulai berubah. Sebuah ruang kecil dalam hatiku, yang selama ini kukunci rapat, mulai terbuka, walau belum sepenuhnya. Dan itu cukup untuk malam ini. Aku tidak tahu pasti apa yang membuat ingatan itu datang tiba-tiba. Malam itu, setelah pertemuan dengan Reno di bukit pinggiran kota, aku kembali ke rumah dalam diam. Ayah sudah tidur. Lampu ruang tamu tinggal satu yang menyala. Di kamarku, aku duduk di tepi ranjang sambil menatap foto lawas di dinding. Foto kelulusan SMA. Aku berdiri di barisan depan, tersenyum penuh semangat, seolah dunia ada dalam genggaman. Di pojok kanan, berdiri seseorang dengan kacamata tebal dan kemeja terlalu longgar. Reno. Aku menarik napas panjang, lalu rebah di ranjang, membiarkan ingatan masa lalu kembali seperti film lama yang diputar ulang. SMA kelas 3. Hari Jumat. Aku masih ingat hari itu seperti baru kemarin. Suasana lapangan sekolah ramai. Beberapa siswa sibuk berlatih untuk lomba hari guru. Yang lain berkumpul di bawah pohon mangga besar. Tempat favorit untuk duduk santai atau sekadar ngobrol. Aku duduk bersama dua sahabatku, Naya dan Fitri, ketika Reno datang. Aku tahu dia menyukaiku. Semua orang tahu. Dia tidak pandai menyembunyikannya. Dia sering berdiri beberapa meter dariku di kantin, pura-pura memilih jajanan sambil melirik ke arahku. Dia sering duduk di barisan belakang kelas, tapi matanya terus mengikutiku saat presentasi. Teman-temanku sering meledek, "Si kutu buku itu naksir kamu, Sal. Lucu juga ya." Dan aku, bodohnya, merasa bangga waktu itu. Sampai hari itu datang. Reno menghampiri kami dengan wajah tegang. Di tangannya, ada amplop kecil warna biru langit. Ia berdiri di hadapanku, dengan mata yang berkaca-kaca, dan suara yang nyaris gemetar. "Salsa, aku tahu kamu mungkin gak suka, tapi aku cuma mau bilang, aku suka kamu dari dulu. Aku cuma pengen kamu tahu itu." Aku ingat bagaimana teman-temanku menahan tawa. Fitri menutup mulutnya. Naya mencolek lenganku, memberi isyarat untuk jawab aja, cepat. Dan aku, entah karena panik, takut, atau sok dewasa, berkata tanpa berpikir, "Maaf, aku nggak tertarik sama kamu. Jangan ganggu aku lagi ya." Reno membeku. Matanya menatapku lama, lalu perlahan menunduk. Dia mengangguk pelan, menyerahkan amplop itu ke tanganku, lalu berbalik pergi. Aku tidak pernah membuka surat itu. Aku buang malam itu juga. Saat kembali ke masa sekarang, aku merasakan air mataku mengalir perlahan. Aku bahkan lupa kapan terakhir kali aku mengingat kejadian itu secara utuh. Rasanya seperti luka kecil yang disembunyikan di sudut hati, dibiarkan mengering, tapi tak pernah benar-benar sembuh. Reno tidak pernah membahas insiden itu lagi. Tidak saat kami bertemu di taman, tidak juga saat kami duduk bersama di mobil. Tapi aku tahu bagian dari dirinya pasti mengingatnya. Dan mungkin dia menyimpan sedikit luka karena itu. Aku berdiri dan membuka laci meja belajar. Di dalamnya ada kotak kecil berisi barang-barang lama, catatan kuliah, foto teman, dan sesuatu yang membuatku terdiam. Amplop biru.
Aku tidak tahu kenapa aku menyimpannya setelah membuangnya malam itu. Mungkin aku mengambilnya kembali. Mungkin aku tak pernah benar-benar bisa menghilangkannya. Tanganku bergetar saat membuka isinya. Tulisan tangan Reno, kecil, rapi, sedikit miring ke kanan. Salsa. Aku tahu kamu gak kenal aku dekat. Dan mungkin kamu gak suka aku. Tapi aku cuma pengen kamu tahu. Aku suka kamu bukan karena kamu cantik atau pintar. Tapi karena kamu beda. Kamu punya cara bicara yang bikin aku mikir. Kamu punya cara jalan yang yakin. Dan kamu selalu terlihat berani. Aku cuma mau bilang itu. Karena kalau aku simpan terus, rasanya aku pengecut. Maaf kalau ganggu. Reno. Aku menutup surat itu dengan tangan gemetar. Bukan karena isinya menyakitkan, tapi karena ternyata selama ini aku menyakiti seseorang yang paling jujur padaku. Dan sekarang, orang itu kembali, bukan dengan dendam, bukan dengan tuntutan, tapi dengan cara yang jauh lebih lembut dari semua penolakan yang pernah aku berikan. Aku merasa malu, tapi juga ada sesuatu yang hangat tumbuh di dada. Rasa yang dulu tidak pernah sempat aku beri ruang untuk tumbuh. Dan mungkin ini saatnya aku belajar menerima bahwa dulu aku salah. 3 hari setelah aku membaca surat lama itu, Reno mengirim pesan lagi. Kalau kamu mau, aku bisa jemput kamu makan malam. Gak ada pembahasan berat. Janji. Aku menatap pesan itu cukup lama. Seperti biasa. Kali ini, tak ada desakan. Tidak ada, ayo dong. Atau, aku tunggu ya. Hanya satu undangan sederhana. Yang terasa manusiawi. Kupikir, aku sudah cukup menyiksa diriku sendiri dengan penyangkalan. Jadi aku membalas. Oke, tapi jangan lama-lama. Aku masih kerja besok. Dan seperti biasa, Reno datang tepat waktu. Restoran tempat dia membawaku bukan tempat mewah seperti dalam film romansa. Tapi bukan juga tempat murahan. Interiornya hangat, lampunya temaram, dan musik jazz pelan mengisi udara. Saat aku masuk, Reno berdiri menyambut, menarik kursi untukku, lalu duduk di hadapanku dengan senyum ramah. Senyum yang tidak lagi canggung, tidak lagi penuh rasa takut ditolak. Aku memperhatikannya saat ia berbicara dengan pelayan. Nada suaranya tenang, gerakannya lembut, dan ada kedewasaan yang membuatku nyaris lupa bahwa dulu dia pernah berdiri di bawah pohon mangga, menunduk dengan amplop biru. Jadi, kamu kerja di mana sekarang? Tanyaku membuka obrolan. Perusahaan startup yang aku bangun bareng temanku dulu. Sekarang sudah ada 5 cabang di kota besar. Aku urus yang di sini. Kamu CEO-nya? Semacam. Tapi aku lebih suka disebut pengacau serabutan. Soalnya kalau ada yang kacau, aku yang diminta bersin, katanya sambil tertawa kecil. Aku ikut tertawa. Ini pertama kalinya sejak lama aku tertawa bersamanya tanpa beban. Aku sempat lihat kamu di TV lokal bulan lalu, kataku. Kamu lagi diwawancarai soal program digitalisasi UMKM. Serius? Wah, semoga gak kelihatan grogi ya. Aku masih suka gemeteran kalau disorot kamera. Kamu kelihatan sangat percaya diri. Beda banget sama Reno SMA. Dia tertawa pelan, lalu menatapku dengan mata tenang. Orang bisa berubah. Sal. Kadang karena waktu. Kadang karena luka. Dan kadang karena satu penolakan yang menyadarkan dia bahwa dia harus lebih dari sekadar pengagum diam-diam. Aku terdiam. Kata-katanya bukan sekadar sindiran. Bukan juga menyalahkan. Hanya Reno menyesap kopinya, lalu melanjutkan. Dulu aku pikir, menyukai seseorang artinya cukup berani mengatakannya. Tapi sekarang aku tahu, menyukai seseorang juga berarti siap tumbuh agar layak bersanding. Aku menatapnya lama. Dalam hati aku bertanya, kapan terakhir ada yang berkata sebijak itu padaku?
Bahkan mantan kekasihku yang paling lama dulu pun tak pernah bicara sejelas itu tentang perasaan atau tanggung jawab. Terus, kamu gak pernah pacaran setelah aku tolak? Tanyaku, setengah bercanda. Dia tersenyum, menggeleng pelan. Ada yang deket. Tapi aku selalu ngerasa, gak nyambung. Aku masih terlalu penuh sama rasa masa lalu. Aku gak mau bawa orang lain ke hubungan yang belum sembuh. Jawaban itu membuat dadaku hangat. Bukan karena romantisnya, tapi karena jujurnya. Reno tidak mencoba membuat dirinya terlihat sempurna. Dia hanya terlihat tulus. Aku menggigit bibirku sendiri, menunduk sebentar. Dalam hati, aku mulai takut. Bukan pada Reno, tapi pada diriku sendiri. Takut bahwa aku bisa jatuh cinta pada orang yang dulu pernah aku abaikan. Kalau kamu, tanyanya pelan, pernah serius sama seseorang? Aku mengangguk. Pernah. Bertahan 2 tahun. Tapi ternyata, keseriusan gak cukup kalau arahnya beda. Dia tidak bertanya lebih jauh. Dan aku menghargai itu. Malam itu berakhir tanpa kejadian dramatis. Tapi ketika Reno mengantarku pulang, dan mobil berhenti di depan pagar rumah, dia berkata, "Terima kasih udah mau kasih waktu. Aku tahu ini semua aneh dan cepat. Tapi aku gak buru-buru. Aku cuma pengen jadi bagian kecil dari harimu. Kalau kamu izinkan." Aku menatapnya dalam-dalam. Wajahnya masih wajah yang sama, tapi garis rahangnya lebih tegas. Cara bicaranya lebih dewasa, dan sorot matanya tidak lagi mencari persetujuan. Dia tidak datang untuk membuatku jatuh cinta. Dia datang untuk membuatku melihat bahwa dia layak dicinta. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya dia memang bisa jadi pria itu. Malam itu, saat aku masuk ke kamar, aku duduk di tepi ranjang dengan hati berdebar. Reno yang baru ini bukan pria yang ingin membuatku menyesal. Dia pria yang sedang mengajari aku memaafkan diriku sendiri. Satu hal yang aku pelajari tentang perasaan, ia tidak bisa dipaksa, tapi juga tidak bisa dicegah saat ia mulai menyelinap masuk. Sejak malam makan malam itu, aku mencoba menjalani hari-hariku seperti biasa. Bangun pagi, berangkat ke kantor, menatap layar laptop berjam-jam, pulang, mandi, lalu tidur. Tapi ada sesuatu yang mengganggu keteraturan itu. Sebuah nama yang kini semakin sering muncul di kepala. Reno. Aku duduk di ruang kerja, menatap notifikasi WhatsApp yang baru saja muncul. Reno. Aku lewat toko roti langganan kamu. Masih suka yang isi keju? Aku kirimin. Ya. Tanganku berhenti di atas keyboard. Aku tidak langsung membalas. Kupandangi layar sambil bertanya-tanya, kenapa dia begitu tahu tentang hal-hal kecil seperti ini? Aku bahkan lupa pernah cerita soal roti itu padanya. Dan seperti biasa, 15 menit kemudian, seseorang mengetuk pintu. Cool. Sebungkus roti isi keju dan secangkir kopi hitam favoritku datang bersama secarik catatan kecil bertuliskan, "Aku ingat kamu pernah bilang, hari buruk bisa diredam roti hangat. Semoga ini bantu, meski gak bisa ikut nemenin langsung." Aku menatap tulisan itu cukup lama. Bukan karena kalimatnya puitis, tapi karena aku tidak ingat kapan terakhir kali seseorang memperhatikanku sampai sedetil itu. Malam harinya, aku menelepon Naya. "Sal, kamu jatuh cinta lagi?" katanya datar, tanpa jeda. "Enggak, aku cuma menghargai dia." Hargai orang tuh ya kasih ucapan makasih. Bukan jantungmu deg-degan tiap dia nyebut namamu. Aku mendesah panjang. Aku takut. Nay, gimana kalau aku cuma terpesona sama versi baru Reno? Gimana kalau semua ini cuma nostalgia dibungkus rasa bersalah? Di ujung telepon, Naya terdiam sebentar. "Sal, dengerin. Perasaan itu gak perlu sempurna. Yang penting jujur.
Kadang kita bisa aja suka sama orang bukan karena dia berubah, tapi karena akhirnya kita bisa lihat dia dengan mata yang gak tertutup gengsi. Aku diam. Kata-katanya menamparku, lembut, tapi dalam. 3 hari setelah itu, aku dan Reno bertemu lagi. Kali ini dia mengajakku ke sebuah pameran buku kecil di galeri kota. Masih suka novel-novel misteri? Tanyanya saat kami masuk. Aku mengangguk pelan. Kamu masih ingat itu? Yap. Kamu pernah bilang, hidup itu terlalu membosankan tanpa plot twist. Aku tertawa pelan. Lucu. Ya, dulu kamu yang jadi plot twistnya. Dia ikut tertawa, tapi tidak menanggapi. Hanya menatapku lama. Lalu ia berkata, aku gak tahu kamu percaya atau enggak, tapi dari dulu aku suka cara kamu berpikir. Bahkan waktu kamu menolak aku tetap kagum. Aku merasa wajahku memanas. Kami berjalan menyusuri lorong-lorong galeri, memilih buku, berbagi komentar. Dan entah kenapa, semua terasa begitu natural. Tidak ada ketegangan, tidak ada perasaan aneh. Hanya 2 orang yang sedang menikmati waktu, tanpa tekanan, tanpa harapan berlebihan. Tapi justru disitulah letak bahayanya. Semakin aku merasa nyaman, semakin aku takut bahwa aku tidak lagi sekadar menghargai Reno. Bahwa hatiku mulai menaruh harapan. Dan harapan, seperti yang pernah aku pelajari, bisa jadi hal paling manis sekaligus paling menyakitkan dalam hidup. Di perjalanan pulang, aku menatap bayangan wajahku di kaca jendela mobil. Reno menyetir dalam diam, memutar lagu lawas dari The Beatles. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Sal, katanya pelan, kalau kamu gak nyaman, aku bisa mundur. Aku menoleh. Kenapa kamu bilang begitu? Karena aku tahu kamu bukan tipe yang suka dikejar-kejar. Aku tahu kamu butuh ruang. Aku tersenyum tipis. Tapi kamu gak mundur juga, kan? Dia menatapku singkat, lalu tersenyum. Gak, karena kamu belum bilang pergi. Malam itu, saat aku berdiri di depan cermin setelah cuci muka, aku bertanya pada bayangan diriku sendiri, apa aku benar-benar jatuh cinta lagi? Dan entah bagaimana, untuk pertama kalinya, aku tidak bisa menjawab dengan yakin, tidak. Ada sesuatu dalam diriku yang mulai berubah, perlahan, nyaris tak terasa, seperti benih yang baru disiram. Belum tumbuh, tapi mulai meresap ke tanah. Diam-diam, tapi pasti. Hari itu hujan turun sejak pagi. Bukan hujan deras yang memaksa orang berlarian, tapi gerimis halus yang menggantung di udara, seperti emosi yang belum tumpah. Langit abu-abu dan waktu berjalan pelan. Aku bekerja dari rumah hari itu, tapi pikiranku tak pernah benar-benar ada di depan layar. Jam 3 sore, Reno mengirim pesan singkat. Aku gak mau ganggu, tapi bolehkah aku bicara 4 mata? Cuma kita berdua. Aku mau cerita sesuatu yang harus kamu dengar dari aku langsung. Entah kenapa, aku tidak merasa tertekan. Justru penasaran. Beberapa menit kemudian, dia sudah duduk di ruang tamu rumahku. Kali ini tanpa jas formal, tanpa aroma parfum tajam seperti biasanya. Hanya Reno, dengan kaus sederhana dan wajah lelah yang terlihat manusiawi. Aku menyeduhkan teh, duduk di hadapannya, dan menunggu dia mulai berbicara. Dan untuk pertama kalinya, dia terlihat sedikit gugup. Aku mau minta maaf dulu, katanya pelan. Aku mengerutkan kening. Kenapa? Karena aku datang ke ayahmu tanpa seizinmu. Karena aku melibatkan orang lain untuk sesuatu yang seharusnya aku bicarakan langsung sama kamu. Aku tahu itu salah. Tapi saat itu, aku pikir itu satu-satunya cara supaya kamu mau dengerin aku. Aku diam. Tidak membenarkan. Tidak menyalahkan. Dia menarik napas dalam.
Waktu aku tahu kamu belum menikah dan masih tinggal di kota ini, jujur, aku takut. Takut kamu udah benci sama aku. Atau anggap aku cuma bagian dari cerita lucu masa SMA. Aku menatap matanya. Tidak ada kebohongan di sana. Hanya luka lama yang masih menganga. Waktu kamu nolak aku dulu, aku patah hati, katanya. Tapi itu bukan yang paling nyakitin. Aku mengangkat alis. Terus, apa? Yang paling nyakitin adalah, aku sadar aku bukan siapa-siapa buat kamu. Bahkan cukup buat kamu ingat namaku 10 tahun kemudian aja. Kayaknya enggak. Aku menunduk. Entah kenapa, rasa bersalah menyusup diam-diam. Tapi itu juga yang bikin aku berubah. Aku mulai kerja mati-matian, belajar banyak hal, bangun bisnis dari nol. Bukan karena dendam, tapi karena aku gak mau jadi si pengejar yang selalu gagal. Aku mau punya nilai. Kalau suatu hari takdir mempertemukan kita lagi, aku mau kamu lihat aku sebagai pria yang layak berdiri di hadapanmu. Aku menahan napas. Dan waktu aku tahu kamu masih sendiri, aku pikir mungkin ini kesempatanku. Sekali seumur hidup. Aku tahu caraku salah. Tapi niatku gak pernah main-main. Sal. Hening. Dia menggenggam cangkir teh yang mulai dingin. Aku gak minta kamu langsung jatuh cinta. Bahkan kalau kamu bilang sekarang bahwa kamu gak pernah bisa lihat aku lebih dari sekadar teman lama, aku akan pergi. Tapi kalau ada secuil harapan di hatimu, sedikit aja, aku mau tetap di sini. Nungguin kamu. Jalan pelan, bareng kamu. Aku tidak tahu harus bilang apa. Selama ini aku terbiasa dengan pria yang datang membawa janji-janji besar. Tapi Reno tidak membawa janji. Dia membawa penjelasan. Dan penjelasan itu masuk akal. Menyentuh. Kenapa aku? Tanyaku akhirnya. Kenapa kamu gak cari yang lain? Yang lebih siap. Yang gak perlu kamu perjuangkan lagi dari nol. Dia tersenyum kecil. Karena aku udah pernah jatuh cinta sama kamu. Dan aku gak pernah berhenti. Kalimat itu menusukku di tempat paling tak terduga. Bukan karena klisenya, tapi karena aku bisa merasakannya benar. Kami duduk cukup lama setelah itu. Tidak banyak kata. Hanya saling diam, ditemani hujan dan sisa teh yang dingin. Di dalam diam itu, aku tahu satu hal. Reno tidak sedang memaksaku untuk mencintainya. Dia hanya memintaku membuka pintu, sekecil apapun, agar dia bisa berdiri di ambang, menunggu tanpa mendesak. Dan aku, untuk pertama kalinya sejak lama, merasa tidak sendirian. Aku pikir setelah mendengar Reno bicara jujur sore itu, aku akan merasa lebih ringan. Tapi justru sebaliknya, aku merasa dadaku makin sesak. Ada satu suara kecil dalam hati yang berbisik, "Kamu mulai suka dia, ya?" Tapi suara itu langsung ditimpali logika. "Apa kamu yakin? Jangan terburu-buru. Ini bisa jebakan nostalgia." Dan seperti itu, pikiranku jadi medan perang. Selama seminggu setelah pertemuan itu, aku menjaga jarak. Bukan karena benci, tapi karena takut. Setiap pesan Reno aku balas dengan hati-hati. Tidak terlalu hangat, tidak juga dingin. Aku menjaga ritme seperti seseorang yang sedang berdiri di pinggir kolam, menunggu keberanian untuk melompat. Aku tidak bilang ke ayah apapun. Sejak awal dia sudah terlalu bersemangat seolah lamaran Reno adalah tiket emas ke masa depanku. Tapi aku tahu, ini bukan hanya tentang anak baik-baik atau kesempatan langka. Ini tentang aku. Tentang apa yang benar-benar aku inginkan. Di malam Sabtu yang seharusnya tenang, aku terbangun pukul 2 dini hari. Mimpi. Dalam mimpi itu, aku kembali ke masa SMA. Aku duduk di bangku taman belakang sekolah. Reno remaja muncul, dengan rambut acak dan kemeja kotak-kotak,
membawa surat kecil dan wajah penuh harap. Aku suka kamu, Salsa. Dari dulu. Bolehkah aku temani kamu lebih lama? Aku, versi remaja, menatapnya, lalu tertawa kecil. Kamu lucu, Reno. Tapi enggak ya. Wajah Reno memudar. Tiba-tiba dia berubah menjadi Reno yang sekarang. Lebih tinggi, lebih dewasa. Tapi sorot matanya sama, tulus dan rapuh. Apa kamu masih akan bilang tidak? Aku terbangun dengan jantung berdegup. Esok harinya, aku mencoba mengalihkan pikiran dengan bersih-bersih kamar. Tapi semua benda kecil di sekelilingku seakan memprovokasi. Buku-buku yang pernah aku ceritakan ke Reno, cangkir teh favoritku, playlist lama yang entah kenapa berisi lagu-lagu yang dulu pernah aku dengar bersamanya saat SMA. Aku benci mengakuinya, tapi dia mulai masuk ke pikiranku, perlahan tapi pasti. Dan yang paling mengganggu, aku tidak bisa menolaknya sepenuhnya. Bukan karena dia kaya, bukan karena dia tampan, tapi karena aku merasa dia mengerti aku. Bahkan lebih dari diriku sendiri saat ini. Tapi bagian dari diriku masih berkata, kamu gak boleh mudah goyah. Jangan cuma karena dia sekarang jadi pria yang ideal. Lalu bagian lain menjawab, tapi bukankah ini yang kamu cari? Seseorang yang menghargaimu bahkan saat kamu tidak sempurna. Aku terduduk di lantai kamar. Leherku tegang. Mataku panas. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Aku capek menolak perasaan sendiri. Tapi aku juga takut mengizinkannya tumbuh. Malam itu, Reno tidak mengirim pesan. Dan justru itu yang paling menyakitkan. Aku sadar, aku menunggu. Dan dari sana, aku tahu satu hal. Aku sudah terlalu dalam untuk pura-pura tidak peduli. Aku menulis di buku catatanku, satu lembar yang hanya berisi satu kalimat. Jika aku tak memberi kesempatan padanya, apakah aku juga sedang menolak kesempatan untuk mencintai diriku sendiri yang baru? Aku tidak tahu jawaban dari pertanyaan itu. Tapi untuk pertama kalinya, aku mulai mempertimbangkan bahwa mungkin tidak semua hal yang datang dari masa lalu harus dihindari. Kadang, ia datang bukan untuk mengganggu, tapi untuk menjemput sesuatu yang tertinggal. Dan mungkin, sesuatu itu adalah hatiku sendiri. Aku baru saja menyelesaikan laporan akhir bulan ketika telepon dari Tante Rina masuk. Suaranya ceria seperti biasa, tapi ada nada penasaran yang terlalu kentara untuk diabaikan. Salsa sayang, Tante dengar kabar kamu udah dilamar, ya? Siapa tuh yang beruntung? Aku diam, membeku. 1 detik, 2 detik. Kamu jangan-jangan mau nikah diam-diam, ya? Sampai ayahmu aja yang duluan kasih tahu ke keluarga. Tenggorokanku tercekat. Jadi, kabar itu sudah menyebar? Ayah cerita ke siapa? Tanyaku cepat, berusaha terdengar netral. Ke ommu di Bogor. Terus ommu cerita ke grup keluarga. Ya biasalah. Dari situ menyebar kemana-mana. Semua heboh karena kamu kan biasanya tertutup soal begituan. Aku menutup mata. Ini bukan cuma soal Reno dan aku lagi. Ini mulai menyangkut banyak kepala. Dan lebih banyak lagi, mulut. Siang itu aku mengunjungi ayah di ruang tamunya. Ia sedang menyiram tanaman saat aku datang. Ayah, kamu cerita ke keluarga soal Reno? Tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Ayah menoleh. Ekspresinya datar. Memangnya kenapa? Mereka keluargamu. Tidak ada yang salah dengan kabar baik, kan? Aku menghela napas. Tapi aku belum setuju. Bahkan belum yakin. Ayah meletakkan selang air. Tapi kamu juga belum menolak. Dan selama kamu masih diam, ayah anggap kamu sedang mempertimbangkannya. Kenapa harus sembunyi dari keluarga sendiri? Karena ini rumit. Ayah, batinku. Karena aku sendiri masih belum tahu.
Apakah ini cinta atau hanya kejatuhan emosional yang belum sempat didefinisikan? Saat makan malam bersama Naya 2 hari kemudian, topik itu muncul lagi. Gila, semua orang udah tahu, Sal. Bahkan ibu-ibuku di kantor bilang, temennya Naya dilamar anak pengusaha? Wah, jodoh emang gak kemana. Aku mengerutkan kening. Kok bisa tahu? Entah. Dunia ini sempit. Mungkin dari teman ke teman, atau dari tetangga ke pasar. You know how it goes. Aku menopang dagu. Nay, makin banyak yang ngomong, makin susah buat aku berpikir jernih. Aku takut keputusanku nanti jadi bukan karena aku, tapi karena tekanan. Naya menatapku lama. Kalau kamu terlalu sibuk dengerin suara orang lain, kamu gak akan pernah bisa dengar suara hatimu sendiri, Sal. Aku diam. 2 hari berikutnya, aku diundang makan oleh keluarga besar. Tanpa Reno. Tapi namanya jadi bahan obrolan di meja makan. Reno anak baik, kata Om Fadil sambil menyendok sop buntut. Langkah sekarang ada laki-laki berani langsung datang ke ayahnya. Itu tandanya serius. Tante Ira ikut menimpali, dan dia mapan, tampan, sopan. Kamu mau cari apa lagi? Salsa? Cinta? Jawabku lirih, nyaris seperti bisikan. Mereka terdiam sejenak, lalu tertawa kecil, mengira aku bercanda. Tapi aku tidak bercanda. Dalam kepalaku, suara-suara itu bercampur jadi satu. Penilaian, saran, harapan, semuanya terdengar bising, padahal keluar dari mulut orang-orang yang menyayangiku. Dan di tengah kebisingan itu, aku merasa seperti sendirian. Malamnya, aku mengirim pesan ke Reno. Kamu tahu, semua orang sekarang sibuk membicarakan kita, padahal aku bahkan belum tahu kita ini apa. Pesan itu aku kirim jam 22.04. Dia membalas 2 menit kemudian. Kita adalah 2 orang yang sedang mencoba saling mengenal kembali. Dan aku gak akan buru-buru menuntut jawaban sebelum kamu yakin. Aku membaca kalimat itu 3 kali. Dan untuk pertama kalinya hari itu, aku tersenyum. Tapi dalam hati kecilku, aku tahu, ujian sesungguhnya belum selesai. Aku bukan hanya harus menghadapi Reno, ayah, dan keluarga. Aku harus menghadapi diriku sendiri. Mampukah aku mengambil keputusan yang bukan sekadar untuk menyenangkan orang lain, tapi demi menyelamatkan hatiku? Karena satu hal yang aku tahu pasti, cinta tidak bisa didefinisikan dari omongan orang. Cinta harus dipilih dengan sadar, dengan jujur, dengan berani. Malam itu aku bermimpi lagi. Tapi kali ini bukan soal Reno. Aku melihat ibuku, duduk di meja makan, tersenyum samar, tapi matanya kosong. Suara ketukan sendoknya berulang-ulang di piring kosong. Lalu tiba-tiba ia menoleh, dan berkata, "Jangan percaya siapapun yang datang membawa janji." Aku terbangun dengan keringat dingin. Napas tercekat, dadaku sesak. Mimpi itu bukan hanya mimpi, itu adalah kenangan. Aku jarang membicarakan ibu, bahkan pada teman dekat sekalipun. Bukan karena aku membencinya, tapi karena kehilangan beliau adalah luka yang tidak pernah sembuh dengan benar. Ibu meninggal saat aku SMA, tapi jauh sebelum itu, pernikahan ayah dan ibu sudah hancur secara perlahan. Aku tumbuh dalam rumah yang senyap, bukan karena damai, tapi karena setiap suara bisa memicu pertengkaran. Aku pernah melihat ibu menangis sendirian di kamar. Aku pernah melihat ayah tidur di sofa, wajahnya tegang karena habis beradu kata. Aku pernah mendengar kata-kata cerai disebut dalam bisikan tengah malam yang mereka kira aku tak dengar. Dan dari semua itu, aku menyimpulkan satu hal saat remaja. Cinta tidak menjamin kebahagiaan, bahkan bisa jadi awal dari kehancuran. Aku duduk sendirian di kamar,
menatap dinding kosong. Dalam hati aku tahu, inilah alasan aku selalu takut pada cinta. Kenapa aku selalu menjaga jarak saat seorang pria mulai mendekat? Kenapa aku menolak Reno dulu, dan kenapa aku ragu sekarang? Bukan karena Reno tidak cukup baik, tapi karena aku tidak percaya bahwa kebahagiaan bisa bertahan lama. Aku baru sadar sudah 3 hari tidak membalas pesan Reno. Bukan karena sengaja menghindar, tapi karena aku terlalu sibuk berperang dengan ingatanku sendiri. Hingga akhirnya, dia datang ke kantor, menunggu di lobi, tanpa pemberitahuan. Dia berdiri di sana, membawa 2 cangkir kopi dan senyum yang tidak terlalu lebar. Hanya senyum sabar yang entah kenapa menenangkan. Aku gak bisa terus nebak apa yang kamu rasain, Sal. Kalau kamu bilang aku harus pergi, aku bisa pergi. Tapi aku gak bisa tenang kalau kamu diam kayak gini. Aku menarik napas. Aku butuh waktu. Dia mengangguk. Aku kasih waktu sebanyak yang kamu perlu. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu. Dia menatapku dalam-dalam. Aku bukan ayahmu. Aku bukan laki-laki yang ninggalin ibumu. Aku bukan masa lalu kamu yang menyakitkan. Aku adalah aku. Dan kalau kamu izinkan, aku mau jadi masa depanmu. Bukan pengulang dari apa yang kamu takutkan. Kata-katanya menusuk. Bukan karena menyakitkan, tapi karena ia menyentuh bagian dari diriku yang belum pernah disentuh siapapun. Aku mulai menangis. Bukan karena sedih, tapi karena selama ini aku menyangkal luka yang seharusnya sudah kutangisi sejak lama. Reno, kataku dengan suara parau, kamu gak salah apa-apa. Aku cuma takut. Takut aku akan mengulang kesalahan yang bukan milikku. Dia mengulurkan tangan. Tidak memaksaku menggenggam. Hanya mengulurkan. Dan untuk pertama kalinya, aku meraih tangan itu. Pelan. Ragu. Tapi penuh keberanian kecil yang mulai tumbuh. Malam itu aku berdiri di depan foto lama ibu. Ibu, aku tahu kamu pernah kecewa. Tapi bolehkah aku mencoba percaya lagi? Sekali ini saja, untuk diriku sendiri. Angin menerpa tirai. Sunyi. Tapi untuk pertama kalinya, sunyi itu tidak membuatku kesepian. Aku tidak pernah menyangka bahwa proses membuka hati justru lebih melelahkan daripada menjaga jarak. Setelah aku mengakui luka masa lalu, hubungan kami tidak serta-merta jadi mudah. Justru makin banyak ragu, makin banyak jeda, makin banyak detik-detik hening yang terasa menegangkan. Aku dan Reno tetap saling berkabar, tapi ada kehati-hatian yang sebelumnya tidak ada. Mungkin karena kami berdua mulai menyadari, ini bukan hanya perasaan remaja yang dibungkus nostalgia. Ini masa depan yang sedang dipertaruhkan. Aku mau ngajak kamu ketemu ibu dan bapak, kata Reno suatu sore lewat telepon. Aku diam. Reno melanjutkan, bukan untuk buru-buru nikah. Aku cuma ingin mereka kenal kamu. Aku serius. Tapi bukan berarti harus langsung mengikat kamu. Aku cuma pengen kamu tahu, aku gak main-main. Aku terdiam lama sebelum akhirnya menjawab pelan. Reno, kamu sabar banget ya? Dia tertawa kecil. Sebenarnya enggak. Aku sering kesel sendiri. Tapi tiap kali aku mau nyerah, aku ingat satu hal. Apa? Kamu. Sesederhana itu. Dan seribet itu. Tapi ujian tidak berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian, aku melihat Reno bersama seorang perempuan di kafe dekat kantorku. Bukan sekadar duduk, tapi tertawa, dekat, dan seakan begitu akrab. Aku tidak langsung bertanya. Aku pulang. Menyimpan rasa tidak nyaman itu sendirian, seperti kebiasaan lamaku, menelan semuanya dalam diam. Namun malamnya, saat Reno mengirim pesan seperti biasa, aku menjawab datar. Kayaknya kamu sibuk. Aku gak mau ganggu. Reno, seperti biasa. PK.
Kamu lihat aku tadi, ya? Iya. Itu Wulan, sepupuku. Dia lagi curhat soal tunangannya. Oke. Sal, kamu bisa tanya aku langsung. Jangan lukai dirimu sendiri dengan asumsi. Air mataku menetes. Bukan karena cemburu, tapi karena aku benci menjadi orang yang curiga. Reno menelepon malam itu. Suaranya tenang, tapi terdengar lelah. Aku tahu kamu belum bisa sepenuhnya percaya. Dan aku gak nyalahin kamu. Tapi, kamu juga gak bisa terus-menerus ngasih aku bayang-bayang dari masa lalu yang bukan aku pelakunya. Aku menahan napas. Kalau kamu butuh waktu, aku akan kasih. Tapi kalau kamu butuh aku untuk terus membuktikan diri tanpa ujung, mungkin kamu belum siap. Dan kalau kamu belum siap, aku harus jujur. Sal, aku gak bisa terus bertarung sendirian. Jantungku mencelos. Jadi, kamu mau nyerah? Bisikku. Bukan nyerah, katanya, pelan. Aku cuma gak mau kamu menyimpan aku sebagai penebus. Aku mau jadi pasangan. Dan kalau kamu gak bisa melihatku sebagai itu, maka kita bukan sedang membangun, kita sedang menunda luka baru. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat Reno rapuh. Tapi bukan karena lemah, justru karena dia tahu batas dirinya. Dan batas itu adalah aku yang belum berani membuka gerbang sepenuhnya. 3 hari tak ada kabar. Bukan karena dia marah, tapi karena aku memintanya untuk diam. Dan dia menghormatinya. Aku menangis hampir setiap malam. Karena aku tahu, kalau kali ini aku kehilangan dia, itu bukan karena dia pergi, tapi karena aku tak mampu menggenggam. Lalu malam keempat, aku membuka kotak kecil di laci bawah tempat tidurku. Di sana, tersimpan surat-surat ibu semasa hidup. Surat yang dulu terlalu berat untuk aku baca. Aku membaca semuanya malam itu. Dan di antara puluhan baris kalimat, ada satu yang membuatku terseduh. Jangan takut mencintai hanya karena aku gagal. Cintailah dengan caramu sendiri. Dan jika kau temukan seseorang yang mau menunggu, genggam dia. Karena dunia ini terlalu keras untuk dilalui sendirian. Aku mengangkat kepala, menatap langit-langit. Dan aku tahu, waktunya membuat keputusan. Pagi berikutnya, aku mengetik pesan. Bisa ketemu sore ini? Aku siap bicara. Kali ini, tanpa benteng. Dan entah kenapa, hanya dengan menuliskan itu, napasku terasa lebih ringan. Karena mungkin cinta yang sebenarnya bukan tentang menemukan orang yang sempurna, tapi tentang berani bertahan saat kamu paling sulit untuk dicintai. Dan dia tetap ada. Dan Reno adalah orang itu. Sore itu langit Jakarta mendung. Bukan hujan, tapi cukup untuk membuat suasana terasa syahdu. Aku memilih kafe kecil di sudut Blok M. Tempat yang tenang dan jauh dari keramaian. Tempat yang kupilih bukan tanpa alasan. Di sana, aku bisa melihat Reno tanpa distraksi. Dan, yang lebih penting, tanpa alasan untuk kabur. Reno datang 5 menit lebih awal. Seperti biasa. Dia mengenakan kemeja putih dan jaket abu-abu yang membuat wajahnya terlihat lebih dewasa. Tapi bukan itu yang menyentakku. Itu matanya. Mata yang menatapku bukan seperti pria yang marah. Bukan juga pria yang mengibah. Tapi pria yang siap menerima apapun jawaban dariku. Bahkan jika itu menyakitkan. Kami duduk. Diam. Hanya suara mesin kopi yang terdengar samar di latar belakang. Aku udah baca surat-surat ibuku. Aku memulai. Menatap meja. Bukan dia. Oh. Suaranya pelan. Menunggu. Tidak menyela. Dan aku sadar. Aku terlalu lama hidup dengan ketakutan yang bukan milikku. Aku pikir kalau aku jatuh cinta, aku akan terluka seperti ibuku. Aku pikir semua pria akan meninggalkan.
Tapi aku lupa satu hal. Aku menelan ludah, berani menatap matanya sekarang. Kamu bukan ayahku. Reno tidak berkata apa-apa, tapi matanya mulai berkaca. Kamu bukan siapa-siapa dari masa laluku yang menyakitkan. Kamu adalah pria yang datang dengan cara paling jujur yang pernah aku alami. Dan selama ini, aku yang salah karena menilaimu lewat lensa trauma. Aku menghela napas panjang. Aku gak bisa janjikan bahwa semuanya akan mudah. Aku gak bisa janjikan aku gak akan takut lagi. Tapi satu hal yang bisa aku janjikan. Aku mengulurkan tanganku ke arahnya. Aku mau mencoba. Bukan karena tekanan. Bukan karena orang-orang. Tapi karena aku sendiri ingin melangkah ke arahmu. Reno menatapku dalam. Tangannya perlahan meraih tanganku. Hang, tidak gemetar. Tapi juga tidak buru-buru. Aku tidak butuh kamu sempurna, Sal. Aku cuma butuh kamu jujur. Aku tersenyum, dengan mata yang sudah mulai basah. Ini aku yang jujur. Dan jujurnya, aku jatuh cinta. Kami tertawa kecil, melepaskan semua tegang yang selama ini menggantung. Di saat itulah, aku tahu, cinta tidak datang dari momen spektakuler. Tidak selalu dari bunga atau kejutan besar. Tapi dari momen sederhana seperti ini. Dua orang yang saling menatap, saling menerima kekurangan, dan memutuskan untuk tetap tinggal. Beberapa hari kemudian, aku bicara lagi dengan ayah. Kami duduk berdua di teras. Seperti dulu waktu kecil. Ayah dulu menikah dengan ibu karena jatuh cinta? Tanyaku tiba-tiba. Ayah tersenyum kecil, agak getir. Iya, tapi kami sama-sama tidak siap menjalani. Aku mengangguk. Aku mau mencoba. Tapi kali ini, dengan jalan yang kutentukan sendiri. Ayah menatapku lama. Itu yang ayah harapkan sejak awal. Sal, ayah hanya ingin kamu tahu, kamu tidak harus melalui semuanya sendirian. Aku tersenyum. Mungkin selama ini aku salah. Mungkin ayah bukan ingin mengatur. Dia hanya tidak tahu cara lain menunjukkan sayang. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, aku memeluk ayahku tanpa beban. Malamnya, aku duduk bersama Reno di balkon apartemenku. Kami tidak membicarakan pernikahan. Tidak membicarakan rencana jauh. Kami hanya membicarakan es krim, film, dan musik tahun 2000-an yang dulu sering kami dengarkan di SMA. Dan di tengah tawa itu, aku tahu, penerimaan tidak datang dalam satu hari. Tapi hari ini, aku sudah mulai. Dan itu cukup. Sudah 2 bulan sejak hari itu di kafe. Hari saat aku dan Reno akhirnya saling menerima. Tanpa syarat, tanpa tekanan, tanpa topeng. Semuanya berjalan pelan tapi stabil. Tidak ada lamaran ulang. Tidak ada rencana pernikahan mendadak. Hanya 2 orang yang memutuskan untuk bersama. Satu hari pada satu waktu. Namun pagi ini, Reno mengajakku ke suatu tempat. Kamu pasti bakal suka, katanya sambil menggenggam tanganku di dalam mobil. Aku hanya tersenyum. Asal bukan tempat kamu nyusun kejutan lagi ya. Jantungku belum siap. Dia tertawa. Tenang. Gak ada lilin. Gak ada bunga. Gak ada lagu mellow. Setelah 1 jam perjalanan, kami tiba di sebuah rumah kecil di daerah Bogor. Rumah tua, tapi rapi dan hangat. Ada halaman belakang yang luas, dengan ayunan kayu di bawah pohon mangga. Aku menatapnya bingung. Apa ini? Reno memasukkan tangan ke saku jaketnya. Mengeluarkan 1 bundel kecil. Bukan cincin, tapi kunci. Dulu waktu SMA, aku pernah bilang, suatu hari aku pengen punya rumah kecil, jauh dari keramaian. Tempat buat pulang. Gak harus mewah. Yang penting tenang. Aku menatap rumah itu lagi. Lalu kembali padanya. Kamu beli rumah ini
Reno mengangguk. Bukan buat kita tinggal sekarang. Tapi aku mau punya sesuatu yang kita bangun bareng. Pelan-pelan. Rumah ini belum sempurna. Seperti hubungan kita. Tapi kalau kamu bersedia, aku ingin kita mulai dari sini. Tanganku gemetar saat menerima kunci itu. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tidak takut menyambut masa depan. Sore itu, kami duduk di ayunan tua. Dia memandangi langit. Aku bersandar di bahunya. Menyadari bahwa perjalanan kami bukanlah tentang melupakan masa lalu, tapi tentang berdamai dengannya. Aku pernah berpikir cinta harus datang dengan cara yang dramatis, kataku pelan. Reno tersenyum. Kamu masih percaya begitu? Aku menggeleng. Sekarang aku tahu, cinta datang dengan cara paling sederhana. Seperti kamu yang datang ke rumah, minta izin menikahiku, bahkan sebelum aku tahu kamu kembali. Reno tertawa kecil. Itu nekat, sih. Tapi jujur. Dan sekarang, aku ingin kamu dengar jawabanku. Aku menatap matanya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang bulat, tanpa ragu. Iya, aku mau menikah denganmu. Dengan cara kita sendiri. Dengan waktu kita sendiri. Dia tak menjawab. Hanya menarikku ke pelukannya. Lama. Hang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar pulang. Seminggu kemudian, kami berkumpul di ruang tamu kecil rumah ayah. Aku, Reno, dan ayah duduk berhadapan. Tidak lagi canggung. Tidak lagi menyimpan jarak seperti dulu. Ayah, aku membuka suara. Aku tahu dulu ayah ingin yang terbaik untukku. Tapi kali ini, biarkan aku memilih jalanku sendiri. Ayah mengangguk pelan. Matanya berkaca. Kamu udah dewasa, Sal. Dan ayah percaya, kamu tahu apa yang kamu lakukan. Aku menggenggam tangan ayah. Tapi aku tetap butuh ayah di sisiku. Di hari penting nanti. Ayah tersenyum. Selama kamu bahagia, ayah akan selalu ada. 3 bulan kemudian, di bawah pohon mangga yang sama di halaman rumah kecil kami di Bogor, aku dan Reno mengucap janji. Tanpa pesta besar. Hanya keluarga dan sahabat dekat. Suara jangkrik menemani. Awan mendung menggantung. Tapi tidak ada hujan. Hanya langit yang seakan menahan tangis haru. Dan saat Reno menggenggam tanganku, aku tahu, kisah cinta yang paling indah bukan yang datang dengan kembang api dan drum besar, tapi yang tumbuh diam-diam, lalu tinggal selamanya. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.